Yo, what's up, buddy? Welcome back to my channel. These are my only intentions. Same kitchen cooking up, cause your own bread. Hard food, equity, or an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Awan. Dan di video kali ini kita bakalan mereview sepeda BMX. Karena salah satu komentar kalian membuat aku berpikiran kayaknya kita harus membuat playlist review sepeda BMX agar memudahkan kalian, dan terutama buat teman-teman yang lagi mencari sepeda BMX full bike di under 2 jutaan harganya. Mungkin 1.900.000, 1.500.000 dengan merek tertentu, misalkan United Fallback, ya kan, United Jumper, United apalagi Pacific Blackout dan sejenisnya. Nah, kan ini merupakan sepeda-sepeda BMX pabrikan yang harganya cenderung lebih murah dibandingkan dengan sepeda-sepeda BMX aftermarket yang dimana harganya bisa sampai 5 jutaan ke atas, bahkan puluhan juta, ya kan? Nah, di sini kalian bisa menyimpulkan nanti setelah aku jelaskan dan setelah kita review bareng-bareng. Dan yang harus kalian ingat di sini, misalkan kalau ada kekeliruan dan kesalah pemahaman, salah kata dan apapun itu, jangan sungkan-sungkan untuk mengkoreksi atau memberikan masukan di komentar di bawah tentunya. Karena di sini kita bukan masalah senior junior, ya kan, yang lebih tahu, yang sok tahu, nggak ada tuh. Di sini kita belajar bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng demi satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan sebuah informasi agar kita tidak salah ke depannya. Oke? Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi itulah tujuan kita, dan itu merupakan visi dan misi aku untuk membuat channel BMX Vlogger ini. Selain tips, trik, dan apapun itu, kita berbagi semuanya di sini, ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Follow semua akun sosial media aku seperti TikTok, Instagram. Itu semuanya bisa kalian follow, dan insya Allah bakalan ada konten-konten yang lebih menarik dan bermanfaat tentunya. Contohnya di TikTok aku, alhamdulillah banyak yang merasa bermanfaat konten-konten aku, ya kan, yang merasa kebantu. Intinya ngebantu banget lah untuk mereka yang awam dengan dunia BMX, dan itu membuat aku cukup senang banget sih, karena apa yang aku buat bisa bermanfaat untuk orang, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi sesama. Ya, itu merupakan salah satu prinsip. Oke, kalau udah seperti itu, sekarang kita lanjut lagi. Kita membahas dan mereview sepeda United Jumper. Karena ada salah satu komentar yang mencolok menurut aku. Ada yang bilang, "Bang, aku kan kepingin beli sepeda BMX dan aku ngomong sama orang tuaku. Alhasil aku dibelikan sepeda United." Nah, aku tanya, United apaan tuh? Dia bilang United Jumper Race. Apakah bisa dipakai main BMX seperti ini, Bang? Kalau kita membahas soal bisa atau tidaknya, aku rasa semua sepeda bisa dipakai bermain BMX. Karena dulu aku juga mengawali bermain BMX ini bareng teman-teman, tidak pernah memperhatikan merek sepeda, tidak pernah memperhatikan geometri, tidak pernah memperhatikan nama-nama part. Wajar, karena dulu masih awam, nggak tahu apa-apa. Yang penting main aja, yang penting latihan aja. Itu kita dulu. Alhasil sepeda kita cepet rusak, dan menguasai triknya agak lumayan lama. Ya karena itu salah satunya geometrinya salah, partnya cepet rusak, ya kan. Alhasil dari balance, dari pokoknya kenyamanan untuk bermain BMX itu beda jauh dengan BMX yang sebenarnya gitu kan, BMX yang geometrinya untuk dikhususkan bermain BMX. Itu dia. Jadi kalau masalah bisa atau tidaknya, aku jawabnya bisa. Bisa dipakai main BMX. Bisa dipakai main BMX. Sorry, belepotan. Oke, balik lagi. Jadi kalau kita lihat United Jumper Race ini sebenarnya untuk digunakan balapan. Dari namanya aja kita udah tahu, United Jumper Race, race balapan. Jadi emang dikhususkan untuk bermain balapan.
Kalau kalian udah terlanjur beli nggak masalah, kalian pakai aja apa yang kalian punya, manfaatkan bener-bener, asalkan kalian tekun, insya Allah kalian bakalan bisa apa yang kalian inginkan bakalan tercapai, gitu sih. Sekarang kita mulai lihat dari desain sepeda United Jumper Race ini dulu. Ini aku lihat dari, kita review dari desainnya dulu ya, desain sepedanya. Oke, ini kita lihat dari handlebarnya dulu. Ini handlebarnya aku rasa standar untuk bermain BMX ataupun bermain sepeda cross, sepeda balap gitu ya. Ukurannya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar amat. Cuman kalau kalian ingin bermain BMX, aku sarankan untuk mengambil handlebar yang sedikit lebih lebar dan cenderung lebih tinggi, karena leluasa gitu kan. Enak ketika kalian gunakan berputar ataupun ngetrik-trik yang lain gitu. Dan untuk handlebarnya, grips, sorry. Untuk gripsnya ya standar banget lah ya. Rem masih belum menggunakan rotor juga, jadi ini kalau melakukan trik bar spin bakalan terlilit di bagian headset. Kalau kalian menggunakan rotor, itu bisa melakukan putaran 360 tanpa terlilit. Nah ini nih, kalau kalian perhatikan soal stemnya, ini benar-benar tidak recommended banget untuk bermain BMX. Terlebih ini kan ada lubang di bagian tengahnya ya, ada diberikan space berlubang. Ini enggak banget, karena cepat patah jika kalian gunakan untuk bermain BMX. Karena ini sepeda balap, ya kan, makanya diberikan lubang untuk mengurangi bobotnya. Seperti kita ketahui, sepeda balapan ini adalah yang difokuskan itu adalah kecepatan. Otomatis dari part frame, bobotnya itu benar-benar dikurangi biar menambah speednya. Yang menjadi fokus utama untuk sepeda balapan adalah keringanan dan speednya, kecepatan. Itu makanya di sini kalau kita perhatikan soal desainnya, ini benar-benar didesain seramping mungkin tanpa banyak bobot-bobot tambahan. Ini benar-benar simpel biar lebih cepat aja lajunya. Oke, itu untuk stem ya. Misalkan kalau kalian udah punya sepeda ini, yang harus kalian ganti paling utama adalah stemnya. Ganti stemnya biar tidak cepat patah. Lalu untuk fork sih oke, biasa, bukan seksi fork ya. Ini benar-benar fork biasa untuk sepeda standar. Ada remnya juga, brake rem maksudnya. Dan untuk ban ukurannya kecil. Untuk untuk balapan emang nggak diperlukan terlalu besar amat, nggak ada benturan ataupun benturan keras ya kan. Yang penting kecepatan. Untuk pelek ya pokoknya itulah single wall kayaknya. Biasanya sih single wall. Dan untuk rantai standar dan masih menggunakan sprocket yang besar biar menambah kecepatan gitu kan. Kalau menggunakan sprocket yang ukuran 25T mungkin terlalu ringan. Jadi ini digunakanlah sprocket yang ukurannya lebih besar agar menambah beban ketika goes, otomatis lebih persentasenya lebih cepat gitu kan ya. Oke, untuk masalah desain frame-nya ini aku acungin jempol, keren banget warnanya ya kan. Ada degradasi warna kuning, orange, merah di tulisan United-nya. Ini benar-benar keren banget menurut aku. Dan ada tulisan race di bagian atas top-topnya. Nah, ini masih menggunakan freewheel yang standar. Tidak menggunakan cassette hub ataupun sejenisnya, melainkan freewheel standar untuk bermain sepeda biasa pada umumnya. Oke, itu sekilas ya. Oh ya, ini nih, untuk saddle-nya atau seat-nya. Ya seperti sepeda standar pada umumnya, masih belum menggunakan pivotal, tapi seat yang standar untuk sepeda biasa. Oke, sekarang kita langsung turun aja ke spesifikasinya. Oh ya, kasih penilaian dulu untuk desain sepedanya. Aku dari 1 sampai 10, aku kasih 7 untuk nilainya. Dan sekarang kita masuk untuk spesifikasinya. Dari bahan frame-nya ini terbuat dari alloy. Nah, alloy ini biasanya ringan sekali.
karena seperti yang aku bilang tadi, ini diutamakan kecepatan dan ringan, makanya bahannya alloy. Cuman kalau dipakai main BMX enggak deh ya, karena kita ini benar-benar BMX keras, main ngetrik, apalagi kalau kalian udah main dropping dari ketinggian-ketinggian tertentu dan melakukan drop. Aduh, itu harus benar-benar bahan chromoly dan hiten ya. Untuk fork alloy juga bahannya, handlebarsnya steel dengan ukuran 720 mm untuk lebarnya dan untuk tingginya 220 mm. Gripsnya bawaan United, seat post steel 27,2 mm. Itu untuk apa namanya, geometrinya lah. Untuk brakes, V-brakes, dan ini bawaan United juga. Apalagi nih, oke, ini menggunakan free wheel single 16T dan cranknya ukuran 179 mm. Rantai standar single speed ya, namanya tech single speed 44T. Dan untuk ban serta rimsnya bahannya terbuat dari alloy. Untuk front hubnya bahan dari steel 36 hole untuk lubang lujinya. Rear hub steel 36 hole, dan untuk bannya merek Kenda dengan ukuran 20 kali 175. Ya nggak terlalu besar-besar amat lah. Jadi ini aku rasa untuk spesifikasi benar-benar standar untuk sepeda pabrikan. Kalau untuk dipakai teman-teman pemula ini masih worth it lah ya, masih worth it, nggak jelek-jelek amat, not bad pokoknya ya. Ini udah lumayan untuk kalian mengawali sepeda, untuk mengawali hobi sepeda gitu kan. Cuman lebih fokus ke balapan sih ya. Kalau aku saranin buat teman-teman yang belum beli sepeda BMX, lebih baik beli sepeda yang benar-benar didesain untuk main BMX. Jangan beli yang untuk race, karena ya seperti yang kita ketahui. Nah, di sini aku masuk langsung ke kekurangannya ya. Jadi untuk kekurangan sepeda balap ini, kalau kalian gunakan bermain BMX, itu terlalu ringan ya kan? Dan geometrinya juga tidak sesuai untuk kita yang stylenya bermain freestyle ya kan? Serta untuk part-partnya itu tidak mementingkan kekuatan, melainkan kecepatan ya kan. Selain kecepatan apa juga bobot ya, bobot yang ringan. Makanya itu sengaja diberikan part-part yang ringan dan tidak terlalu berat ya. Lalu apalagi, desainnya ya cenderung kayak sepeda balap ya kan, agak menurun ke bawah gitu. Dan kita lama juga bisanya. Dari keseimbangan ya kan, pokoknya kenyamanan kita menggunakan sepeda itu tentu jauh lebih enak menggunakan sepeda BMX yang khusus freestyle dibandingkan dengan untuk balapan. Ya, aku rasa itulah sedikit kekurangan dan suka dukanya kalau kita menggunakan sepeda yang tidak khusus freestyle. Cuman kalau bisa atau tidaknya bisa dipakai bunny hop, bisa dipakai 180 dan lain-lainnya. Cuman itu balik lagi ke soal kenyamanan. Kalau kalian nyaman menggunakan sepeda itu hingga pro nggak masalah, itu nggak ada yang larang, sah-sah saja. Silahkan kalian pakai jump race, mau pakai yang lain juga boleh, asalkan tekun, nyaman, itu yang paling penting ya. Itu aja sih. Dan untuk soal harga, ini termasuk harga yang cukup murah di kalangan sepeda ya kan, 1.965.000. Ini di website resminya United, nggak tahu di toko-toko sebelah ya kan, toko orange, toko hijau mungkin jauh lebih murah karena harga retailnya beda-beda ya. Pinter-pinter kalian aja lah nyari pasar ya. Oke, aku rasa ini ada 3 pilihan warna. Di sini ada warna hitam putih, ada warna merah dan hitam, ada warna biru dan hitam yang kita review saat ini. Ada 3 pilihan warna. Oke teman-teman, itulah dia review singkat mengenai United Jump Race. Kalau masalah bisa atau tidaknya udah aku jelaskan juga tadi. Semoga bermanfaat aja review singkat kita saat ini ya. Semoga ada informasi yang bermanfaat yang kalian ambil dan ada pembelajaran, dan pokoknya enjoy ya kan. Jangan terlalu
kaku untuk bermain BMX, jangan terlalu kaku untuk menambah wawasan. Intinya kita di sini sharing-sharing santuy. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Kita juga di sini lagi belajar. Aku juga lagi nambah wawasan. Jika ada teman-teman yang lebih tahu, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Kita sharing-sharing bareng ya. Oke, videonya segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Thanks for watching and keep riding bro.